Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, minggu ini adalah minggu kedua kalian kembali ke sekolah. Walaupun kalian tetap berada di rumah saja. Jadi kita masih belajar dari rumah. Oke, sekarang Miss Fani adalah guru kalian untuk pelajaran tematik. Jadi, selama 1 tahun ini, selama 1 tahun ke depan, kalian belajar tematiknya sama Miss Fani. Ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Oke, muatan pelajaran hari ini yaitu PPKN dan IPS. Nah, jadi untuk pelajaran PPKN kita akan belajar tentang nilai-nilai pada Pancasila, yaitu sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Jadi setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui contoh-contoh dari penerapan sila ke-1, kedua, dan ketiga, serta kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Miss punya teks bacaan tentang Lani dan teman-temannya. Kalian simak ya cerita Lani dan teman-temannya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Ternyata, Edo sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah, meskipun latar belakang yang berbeda, baik dari agama maupun status sosial. Semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi, karena mereka menjaga persatuan persahabatan mereka. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-temannya Edo? Kamu bisa menuliskan pendapatmu tentang sikap teman-temannya Edo pada buku paket halaman 23. Nah, ternyata cerita Lani dan teman-temannya mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila loh. Seperti yang Miss tampilkan pada gambar dan Miss kasih warna merah. Persahabatan mereka sangat indah meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari agama maupun status sosial. Nah, itu adalah nilai yang terkandung pada Pancasila sila yang ke-1. Nah, sekarang yang Miss beri warna merah, kalimatnya adalah mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Nah, itu merupakan nilai yang terkandung pada Pancasila sila yang kedua. Dan yang terakhir ada kalimat yang Miss beri warna merah, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi karena mereka menjaga persatuan persahabatan mereka. Itu adalah nilai yang terkandung pada Pancasila sila ketiga. Nah, sekarang kita simak ya penjelasan dari sila ke-1, kedua, dan ketiga. Sila yang ke-1 dilambangkan dengan bintang. Nah, nilai-nilai Pancasila pada sila ke-1 yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, kemudian saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Sekarang sila yang kedua, masih ingat kan kalian bunyi sila yang kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua memiliki lambang rantai. Terkandung dalam sila kedua pada Pancasila, yang pertama ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kedua ada persamaan hak asasi manusia. Kita harus saling menghargai. Yang ketiga ada solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat ada perdamaian. Dan yang kelima ada memiliki sopan santun. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sila ketiga.
ketiga. Tapi sebelumnya, masih ingat kan kalian bunyi sila yang ketiga pada Pancasila? Iya, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nilai yang kedua, ada cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban demi tanah air. Yang keempat, ada bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, setiap hari Senin, setiap upacara bendera itu adalah salah satu wujud kalau kalian adalah cinta tanah air. Jadi, sudah menerapkan nilai pada Pancasila sila ketiga. Nah, itu adalah penjelasan dari Miss terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, apabila kalian masih kurang jelas, kalian dapat menghubungi Miss. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan halaman 26 sampai dengan 27 dan 43 sampai dengan 44. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan, kalian masih harus menyimak untuk pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS hari ini adalah kalian dapat mengetahui karakteristik sosial budaya negara ASEAN dan letak geografis kondisi ASEAN. Pernahkah kalian mendengar istilah ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut bersatu karena yang pertama, persamaan letak geografisnya, dan yang kedua, kemiripan budayanya. ASEAN berdiri tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok di Thailand. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Letak geografis Asia Tenggara yaitu seperti pada gambar di samping. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam, yaitu Kampung Ayer. Kampung Ayer merupakan kampung-kampung di Brunei Darussalam. Nah, budaya Brunei dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah Melayu. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Dan masyarakat Brunei Darussalam memiliki kebiasaan melepas sepatu. Yang kedua, ada kehidupan sosial budaya masyarakat negara Malaysia, yaitu ada patung Dewa Marungga. Patung Dewa Marungga memiliki ukuran ketinggian 42,7 meter. Nah, patung ini terletak di Batu Kafes, yaitu salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Nah, Malaysia juga mempunyai kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam World Heritage. Kota ini memiliki banyak ragam budayanya. 3 kaum utama di Malaysia yaitu yang pertama Melayu, yang kedua Cina, dan yang ketiga ada India. Dan Malaysia memiliki makanan khas yaitu nasi lemak. Kehidupan sosial masyarakat di negara ASEAN yang ketiga ada dari Filipina, yaitu tari tinikling. Hasil perpaduan budaya barat dan timur, dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina, menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini adalah gambar dari tari tinikling. Yang keempat, ada kehidupan sosial masyarakat budaya di Kamboja, yaitu ada tari Apsara. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Nah,
relief tarian ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja. Nah, pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya dengan tujuan menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya masyarakat Myanmar. Myanmar dikenal dengan negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, masyarakat penduduk Myanmar keturunan Tibet dan menggunakan bahasa Burma. Pakaian tradisional dari negara Myanmar disebut longyi. Longyi mirip sekali dengan sarung yang ada di Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang lainnya yaitu ada Vietnam, yaitu ada menangkap jangkrik dengan mata yang tertutup. Permainan tradisional ini berasal dari anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya akan ditutup kain. Dan anak itu akan menangkap salah satu temannya dan harus menebak nama yang ditangkap tersebut. Vietnam dikenal dengan baju khasnya yaitu Ao Dai. Nah, yang selanjutnya ada patung Merlion. Pasti kalian sudah tidak asing dengan patung ini. Nah, patung ini adalah patung yang dimiliki oleh negara Singapura. Nah, negara Singapura pun terkenal karena patung Merlion ini, yaitu patung dengan kepala singa dan berbadan ikan. Kata Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Dan penduduk mayoritas negara Singapura yaitu Cina, Melayu, India, dan Eropa. Dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Singapura yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Yang selanjutnya ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Nah, dalam bahasa Thai adalah Parathai yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand, kepala ada bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh bagian kepala. Sebaliknya, jika kaki adalah dianggap bagian yang paling hina karena dipakai alat untuk menapak di tanah. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi yang sama, yaitu tradisi meminum teh. Nah, yang terakhir ada Indonesia. Bagaimana ya dengan kehidupan sosial masyarakat budaya Indonesia? Nah, tugas kalian adalah kerjakanlah soal pada buku halaman 14, 49, dan 50. Serta kalian harus cari informasi kehidupan dan budaya Indonesia. Jika kalian sudah mendapat informasi, kalian ceritakan kehidupan dan kebudayaan Indonesia melalui sebuah video yang lalu akan dikirim melalui WhatsApp ke Miss Fani. Oke, sekian pembelajaran dari Miss hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.